Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia itu dalam Al-Quran setidaknya Allah sebutkan ada 5 nama berbeda tapi maknanya manusia. Apa? Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah sebutkan bashar. Bashar. Artinya manusia. Tapi bashar di sini maksudnya apa? Ini dalam Al-Quran Allah katakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Jadi Allah katakan kepada malaikat, sesungguhnya aku Allah menciptakan manusia bashar. Bashar itu ibu bapak, dia makhluk manusia yang memiliki karakter di pertengahan. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Terlalu kanan siapa? Malaikat. Malaikat Allah sebutkan Bapak dalam Al-Quran 88 kali. Malaikat. Lawan dari malaikat adalah setan. Setan, tunjuk situ aja, setan enak pula tunjuk sini kan. Setan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 88 kali. Tak percaya Bapak-bapak hitunglah. Jadi saya dengar ceramah Ustaz Adi Dayat kan kata dia begitu. Kalau udah Ustaz Adi Dayat percaya saya. Karena dia hafal Al-Quran titik baris koma halaman hafal dia. Malaikat cenderung Pak dia melakukan kebaikan. Makanya Allah katakan la ya'sunallaha ma amaruhum. Malaikat itu tak pernah sedikit pun tersentuh dosa besar dan dosa kecil, itu malaikat. Jadi malaikat itu di awal penciptaan Allah suruh sujud, sujud aja kerjaan Pak. Ada malaikat Allah suruh untuk menjaga surga, dijaganya surga sampai detik ini. Malaikat Ridwan, mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Ada malaikat Allah suruh jaga neraka, jaga walaupun nggak ada penghuninya. Semoga kita tidak menghuni neraka. Malik namanya. Jadi memang kerjaannya sami'na wa ata'na. Dia dengar, lakukan. Dia dengar, dia taati. Itu malaikat. Lawan malaikat itu adalah syaitan. Syaitan itu kodratnya cenderungnya melakukan kejahatan. Jadi kalau ada setan berbuat baik, maka setan itu keluar dari kodratnya. Itu setan jadi-jadian namanya. Karena nggak mungkin setan itu berbuat baik. Ngantar dia makanan, nggak mungkin. Pasti ada niatnya, ada udang di balik peyek. Ngasih makan manusia, pasti niatnya ada tumbal. Kayak di film-film. Karena setan di Indonesia ini semuanya cacat, Pak. Sundel bolong, cacat. Sernesot, cacat. Nenek gayung, cacat. Nggak bisa jalan gitu. Tapi banyaklah nonton orang kan. Nah, kita pertengahan. Manusia bashar ini kadang ada melakukan keburukan, ada juga melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang khilaf, salah Pak, jangan divonis karena memang bashar. Dia manusia. Nabi Adam pernah melakukan kekhilafan, kesalahan. Maka saat itu dia bertobat, Allah uji dan letaknya di bumi. Nah, kita pertengahan, Pak. Yang kedua apa? Manusia itu disebut Allah dalam Al-Quran dengan kalimat al-ins. Al-ins itu pasti Allah sandingkan dengan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Allah ciptakan, tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin. Ya ma'syarul jinna wal ins. Jadi setiap ada kata ins, manusia, pasti disandingkan dengan jin. Ins di sini apa artinya? Tampak. Jadi manusia itu tampak, Pak. Mustahil ada manusia lahir di muka bumi, bayi hilang langsung. Mana bayi hilang? Tidak mungkin. Pasti dia nampak. Nampak barangnya ada. Kalau bahasa Ketunggulkan, barangnya ada. Tapi kalau jin, dia tak tampak. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab diawali dengan jim dan nun, artinya tak tampak. Jim dan nun tak tampak. Contoh, jannah. Jannah artinya surga. Dia nggak nampak sama kita, tapi barangnya ada. Ada dia, tapi kita nggak nampak. Jannah. Ada lagi ibu-ibu, janin. Jim dan nun. Janin. Dia nggak nampak, tapi barangnya ada. Kalau nggak ada janin, maka nggak bisa melahirkan. Tapi dia ada, tapi tak nampak. Jin.
Jim dan nun tak tampak. Tapi ada yang nampak. Jim dan nun. Apa dia? Jin dan Jun. Nah, itu dia sinetron yang dulu. Sekarang udah nggak ada. Anak-anak Gen Z mana tahu dia tuh Jin dan Jun. Nah, kalau kita tahu. Nah, jin itu karakternya, kodratnya tak tampak. Jadi kalau ada jin menampak-nampakkan dirinya, maka keluar dari karakter jin tersebut. Yang hebatnya lagi ada ins berkolaborasi sama jin. Berteman dia. Buat video vlog. Uka-uka. Kan di shootnya di tempat seram kan. Banyaklah penontonnya. Muncul. Nah, itu keluar dari kodratnya. Ins. Ada juga Bapak yang Allah muliakan, manusia yang ketiga namanya adalah Bani Adam. Bashar, Irs, Bani Adam. Bani artinya keturunan Adam, anak. Kita ini Bapak, kalau dicari silsilah-silsilahnya, jumpanya nanti ke Adam juga, Nabi Adam. Ada Ustadz orang bilang manusia ini asal-usulnya dari kera. Nah, saya nggak ikut-ikutan tuh. Kalau ada yang berkeyakinan gitu, bilang aja, kamu dari kera. Kalau saya dari Nabi Adam. Jadi kalau Ustadz Adida itu hafal tuh silsilah. Ke Haji Ahmad Dalam bin sampai bin Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Malik bin Quras bin Kusoy bin Kilab bin Murrah. Sampai situ saya Ustaz. Tak sampai kalau Nabi Ustaz Adi sampai bin Adam alaihissalam. Jadi kalau kita dicari silsilahnya pasti jumpanya Nabi Adam. Kita ini sama, min Adam. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, manusia itu asal katanya juga An-Nas. Semuanya hafal kita surah An-Nas. Itulah surah yang sering kami baca Ustaz. Surah Trikul kata anak sekarang. Trikul. Apa surah Trikul? Rupanya Pak, tri 3. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Hebat anak sekarang bisa membuat singkatan Trikul. Trikul. Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas itu surah Al-Ma'udatain. Surah 2 perlindungan. Tapi nggak apalah karena kita udah lama bergaul kan Trikul aja lah. Trikul. Ada An-Nas. An-Nas itu manusia. Apa maksud An-Nas di sini? Kita ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nggak ada manusia nggak butuhkan nama yang lain, Pak. Nggak ada. Sehebat apapun dia, direktur kah dia, komisaris, pasti dia membutuhkan temannya. Atasan membutuhkan bawahan. Jadi tidak boleh congak, tidak boleh sombong kita di saat kita di atas. Karena apa? Karena kita dahulu pernah menjadi di bawah. Maka kita semua membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di saat kita dilahirkan di bumi Allah, kita membutuhkan orang lain. Ada orang Pak lahir, langsung bayi bilang, aku nggak butuh kau, aku bisa sendiri merawat diri. Nggak mungkin. Pasti dia butuh lain. Ada bidan. Kalau di kampung dukun beranak, kita membutuhkan. Sampai kita masuk ke liang kubur, ada yang menyambut kita, Pak. Ada yang menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nggak mungkin jenazah mayat tersebut jalan sendiri. Kalau jalan sendiri maka bukan mayat dia. Nah, maka dia pasti membutuhkan orang lain. Maka Anas di sini disebutkan adalah manusia yang hidupnya bersosial. Butuh satu dengan yang lainnya. Maka kehidupan yang sosial ini dia harus jalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, Pak. Nah, yang terakhir, manusia itu disebut dengan al-insan. Udah jadi surah juga Al-Quran, surah Insan. Insan di sini apa? Asal katanya nasia. Surah ke-78. Nasia itu artinya lupa. Jadi kita ini sifat kita, karakter kita ini pelupa. Sekarang udah jadi direktur, lupa dulu pernah jadi staff. Sekarang kulit putih, lupa dulu pernah pakai skincare atau pakai filter. Sekarang sudah jadi pegawai BRK Syariah, lupa dulu pernah menjadi orang yang biasa di lapangan panas-panas. Sekarang udah PNS, lupa dulu pernah jadi honorer. Maka karena kita pernah memiliki sifat lupa, diingatkan. Nah, salah satu diingatkan ini dia. Siang ini ada namanya tausiyah. Makanya kalau kita baca Al-Quran kan ada doa. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, berikanlah kami ingat yang baik-baik atas apa yang kami pernah lupa, lalai.
Jadi manusia itu asal kata nasia, lupa. Dan kita ingat. Maka ada ustadz mengingatkan. Saya diingatkan Ustadz Abu, diingatkan teman-teman lain. Ustadz salah nih diingatkan. Maka karena apa? Karena kita itu pelupa. Nah, yang mengingatkan itu yang tentu yang baik. Makanya konsep ingat ini Pak begini. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat kesalahan kita, lupakan kesalahan orang lain. Saya ulangi, ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat kesalahan kita, lupakan kesalahan orang lain. Buat status, update status hari ini. Tapi kenyataannya apa? Ingat kebaikan kita, lupa kebaikan orang. Ingat salah orang, lupa salah kita. Itu dia. Saya ingat kebaikan BRK Syariah pernah bantu saya sampai S3, dibantu beasiswa. Ingat saya kebaikan Bank Riau Kepri Syariah. Lupakan kebaikan kita. Saya, Bapak pernah menyumbang 1 sak semen. Selama sebulan itu aja trending topik, saya nyumbang 1 sak semen buat masjid ini. Itu aja dibilangnya. Ini nggak boleh. Atau pengurus bilang, Alhamdulillah masjid kita dapat bantuan dari hamba Allah sebesar 1 juta. Dibilang kawan, hamba Allah tuh, aku tuh, nggak boleh. Hilang pahala 1 jutanya. Atau di mading tertulis, hamba Allah 10 sak semen. Sengaja dia lama berdiri, Pak. Nah, Pak, ini ada orang nyumbang hamba Allah 10 sak semen. Iya, bagus dia itu, Pak. Iya. Tahu enggak hamba Allah siapa? Aku tuh. Hilang langsung pahalanya. Maka lupakan kebaikan kita supaya menjadi amal ibadah. Nah, itulah 5 karakter manusia yang kita semua pasti kena dalam kehidupan kita. Kita manusia sosial, kita pelupa, kita dari keturunan Adam alaihissalam, kita ini adalah bashar, yaitu yang pertengahan. Tapi kita harapkan kalau sempurna betul kita nggak mungkin karena kita manusia. Itu punyanya malaikat. Tapi kalau bilang buruk betul nggak mungkin juga. Kenapa? Karena itu ranahnya setan. Kita itu pertengahan. Jadi kalau dalam rumah tangga berantem sedikit, ibu berantem sama suami, bilang aja, Bang, adik ini manusia, tidaklah sempurna seperti malaikat. Adem deh. Jadi kalau berantem, kau ini seperti setan. Makin berantem lagi Pak. Kenapa? Karena memang karakter setan itu melakukan kejahatan. Nah, itulah karakter-karakter manusia yang ada 5 disebutkan dalam Al-Quran. Itu saja Ibu Bapak yang Allah muliakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.